semuanya, selamat datang di channel Purnama Tarot. Semoga kamu yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan diliputi energi positif ya. Hari ini kita akan melakukan pembacaan pick a card dengan judul Asmara 15 Juli sampai akhir bulan Juli 2026. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum dan kolektif. Artinya, energi yang ketarik adalah energi banyak orang. Jadi, ambil saja pesan yang terasa pas dan resonate denganmu ya, dan biarkan sisanya mengalir ke alam semesta. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, rilekskan pikiranmu. Di depan saya sudah ada 3 pilihan, pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan pilih salah satu yang paling menarik perhatianmu atau sesuai intuisimu. Mari kita mulai dari pilihan yang pertama. Untuk pilihan yang pertama ada Nine of Swords. Oh my god. Pikiran overthinking yang bikin capek sendiri ya. Overthinking tingkat dewa ini. Kamu atau mungkin pasanganmu mungkin lagi sering begadang cuma buat mikirin skenario-skenario buruk yang belum tentu terjadi. Misalnya nih, dia telat balas chat dikit, otak langsung mikir, jangan-jangan dia selingkuh, atau jangan-jangan dia udah bosen sama aku. Atau mungkin ada ketakutan dan trauma masa lalu ya. Seringkali rasa cemas yang digambarkan di kartu ini nih, biasanya asalnya bukan dari masalah yang sekarang, tapi sisa-sisa trauma masa lalu. Kamu atau dia mungkin pernah disakiti banget ya sebelumnya. Jadi sekarang ada rasa takut yang berlebihan gitu. Kalau kejadian itu tuh akan terulang lagi. Atau bisa juga ada perasaan bersalah ya. Rasa bersalah atau menyesal. Mungkin kamu atau dia ada yang merasa bersalah setelah berantem atau melakukan kesalahan ke pasangan. Rasa bersalah ini terus-terusan menghantui sampai bikin susah tidur dan ngerasa jadi pasangan yang buruk. Sebenarnya masalahnya ini hanya di kepala ya. Sebagian besar ketakutan dan kepanikan yang kamu rasain sekarang itu sebenarnya cuma ada di kepala kamu sendiri, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Kamu membuat masalah yang sebenarnya kecil jadi besar, jadi menyeramkan. Sebenarnya kartu ini tuh alarm ya dari semesta buat kamu untuk tarik nafas dalam-dalam, berhenti berasumsi sendirian, sampai stres nih. Lebih baik komunikasikan ya secara langsung, secara terang-terangan dengan pasanganmu. Seringkali setelah diobrolin, ketakutanmu itu biasanya sirna ya, karena ternyata kenyataannya itu nggak seburuk yang dibayangkan. Mari kita lihat asmaramu bulan Juli, 15 Juli sampai akhir bulan Juli 2026. Oke, ada Three of Wands, The High Priest, King of Cups, dan bottom of the deck-nya ada The Hangman. Kita bahas satu persatu ya dari Three of Wands sendiri. Energinya ini sangat positif ya, dewasa dan menuju ke arah yang lebih serius ya. Tapi kuncinya ini ada pada proses menunggu dan merubah sudut pandang. Three of Wands.
Three of Wands. Kamu itu sudah siap ya membuka lembaran baru. Kamu nggak mau lagi terjebak di masa lalu. Ada energi merencanakan masa depan. Dan siap menyambut peluang ya. Atau orang baru yang lebih baik. Lalu ada The High Priest. Komitmen dan keseriusan. Ini nih kartu yang sakral ini. Kalau bicara tentang asmara percintaan, kartu ini melambangkan hubungan yang tradisional, berlandaskan nilai-nilai yang jelas, mengarah ke komitmen jangka panjang ya, seperti pernikahan atau tunangan. Jadi, hubungan kamu ke depannya bukan cuma buat main-main ya, atau pacaran biasa. Lalu kemudian ada King of Cups ya, melambangkan cinta yang dewasa dan stabil. Bisa jadi ini energi dari kamu sendiri ya. Atau mungkin dia orang yang matang ya secara emosional, penyayang, tenang, tahu cara memperlakukan pasangannya dengan baik. Tidak ada lagi drama atau ghosting-ghostingan. Hubungan kedepannya nih bakal terasa aman dan nyaman. Lalu, bottom of the deck-nya ada The Hangman. Sabar dan rubah sudut pandang. Kartu ini tuh ibarat fondasi atau latar belakang situasi kamu sekarang ya. Gambar orang yang digantung terbalik itu artinya kamu lagi di fase pause atau berhenti sejenak. Mungkin ya kamu itu ngerasa kok jalannya lambat banget. Tapi sebenarnya ini tuh momen buat kamu melihat asmara atau percintaan kamu dari sudut pandang yang berbeda. Dan membuatmu itu bisa lebih belajar melepaskan ekspektasi-ekspektasi yang membuatmu itu bikin stres. Kalau kita simpulkan, bagi yang jomblo itu, buat kalian ya yang jomblo atau yang single, kamu akan segera mengakhiri masa-masa berdiam diri kamu. Kamu akan mulai membuka diri dan berpotensi ketemu seseorang yang dewasa banget. Hebatnya lagi nih, orang baru ini tuh bukan tipe yang cuma mau PDKT yang biasa, tapi dia itu tipe-tipe yang nyari hubungan itu buat serius untuk jangka panjang ya, seperti pernikahan. Nah, bagi kalian yang berpasangan, hubungan kalian yang mungkin sempat terasa jalan di tempat ya, atau mungkin hambar, membosankan, ini tuh bakal mulai ada pergerakan maju lagi ya. Kalian berdua nih akan lebih terbuka membicarakan masa-masa depan. Pasanganmu atau kamu akan lebih bersikap jauh lebih pengertian. Dan ada obrolan-obrolan yang serius dari hati ke hati yang mengarah ke ikatan yang lebih serius. Lalu apa sih pesannya buat kamu? Percintaan kamu ke depannya itu bagus banget. Mengarah ke hubungan yang sehat ya, serta terarah. Tapi semesta meminta kamu sabar sedikit. Semesta meminta kamu untuk bersabar sekarang ya. Sedikit bersabar. The Hangman. Jangan terburu-buru. Gunakan waktu untuk mematangkan emosimu dulu. Karena jodoh atau fase hubungan yang bagus itu sudah masuk dalam rencana perjalananmu sekarang. Kira-kira apakah situasi menunggu atau jalan di tempat itu dari kartu The Hangman itu kalian rasakan saat ini? Coba tulis di kolom komentar ya.
Kita cek dari kartu Oracle, apa pesannya untuk dirimu. Banyak sekali. Ada heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Ada passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Dan pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Kita bahas kartu yang pertama, Oracle Cards. Ada heart to heart conversation ya. Kartu ini minta kamu untuk stop, berhenti menduga-duga sendirian ya. Ini nyambung nih sama kartu yang Nine of Swords nih. Kamu overthinking, berpikiran atau suuzon, berpikiran yang buruk-buruk dulu sehingga membuatmu overthinking ya. Berhenti. Kartu ini memintamu untuk berhenti menduga-duga sendirian. Jangan dipendam ya. Atau pakai kode-kodean itu jangan. Duduk bareng sama pasangan, turunin ego, terus omongin secara jujur dan terbuka apa yang kamu rasain. Komunikasi yang jujur tuh bakal jadi kunci buat membuka jalan buntu dalam hubunganmu ya. Lalu yang kedua ada passion. Ikuti apa yang bikin hatimu bahagia. Hubungan cinta itu ya harusnya tuh bikin kamu merasa hidup, berenergi, bahagia, bukan malah bikin stres dan tertekan terus-menerus. Kartu ini mengingatkan kamu untuk mengembalikan rasa dalam percintaan. Izinkan dirimu untuk merasakan kebahagiaan. Kalau kamu sedang PDKT atau pacaran, lakuin hal-hal yang seru, yang bikin ketawa bareng. Kalau kamu yang lagi jomblo, fokus ke hal-hal yang bikin kamu itu happy dulu, sampai auramu itu terlihat positif lah. Intinya kembalikan rasa ceria di hatimu. Lalu pesan yang terakhir ada pay attention to the red flags, peka sama tanda bahaya. Kartu ini nih bertindak sebagai rem. Di tengah-tengah usaha kamu buat komunikasi dan nyari kebahagiaan, kamu juga diminta untuk tetap realistis dan pakai logika. Jangan mata tautkan karena cinta. Maksudnya tuh, kalau kamu melihat ada sifat dia yang manipulatif, hobi bohong, kasar, atau hal lain yang insting kamu bilang, ini gak bener deh, jangan diabaikan ya. Jangan diabaikan. Kalau hatimu itu berkata, ini tuh udah gak bener, ini gak bener deh, jangan diabaikan. Jangan cari-cari alasan untuk memaklumi perilaku buruk pasangan. Tanda-tanda peringatan itu muncul untuk melindungi kamu dari sakit hati yang lebih besar di kemudian hari, ya. Dari ketiga kartu Oracle ini memberitahu kalau percintaan kamu ke depan itu bisa berjalan bagus asal kamu mau mempraktikkan 3 hal ini. Yang pertama, komunikasi jujur, bawa suasana yang positif dan happy ya.
Tapi harus tetap membuka mata terhadap sifat-sifat atau perilaku dia yang sekiranya toksik. Dari semua kartu yang sudah kita baca, dari tarot sampai oracle, intinya itu hubungan yang serius dan bahagia sudah ada di depan mata kamu. Tapi kamu harus beresin dulu isi kepalamu dan berani jujur sama pasangan. Kamu atau mungkin pasanganmu lagi sering terjebak overthinking, cemas atau ketakutan karena trauma atau rasa sakit hati di masa lalu ya. Rasanya seperti hubungan lagi jalan di tempat atau ada yang ganjel. Tapi kartu-kartu ini sebagian besar ketakutan itu tuh cuma ada dalam pikiranmu aja. Kenyataannya tuh nggak seburuk itu. Solusinya, agar hubunganmu itu berjalan baik ke depannya, turunkan ego, ngobrol, dan buka matamu ya. Ngobrol jujur, stop menduga-duga. Kalau ada yang ganjel, langsung ngomongin baik-baik dari hati ke hati dengan pasangan. Kembalikan getaran positif dan keseruan dalam hubungan kalian. Tapi tetap pakai logika, jangan buang logikamu ya. Kalau ada sifat dia yang dari awal sudah kelihatan gak beres atau toksik, jangan ditoleransi. Kalau kamu bisa melewati fase belajar sabar dan komunikasi jujur ini, masa depan percintaanmu bagus banget. Kamu bakal menuju ke hubungan yang matang, penuh kasih sayang, gak penuh drama, dan mengarah ke hubungan jangka panjang atau pernikahan yang serius. Ya, bahagia. Pesan terakhir dari saya, tidak usah takut sama masa depan. Tarik nafas, rilis overthinkingmu, dan mulai komunikasikan apa yang kamu rasain. Kamunya siap, jalannya ada, tinggal kitanya yang harus berani melangkah maju ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. See you di readingan selanjutnya. Bye-bye. Hai untuk kalian yang pilih pilihan nomor 2, ada The Magician. Magician itu seorang penyihir ya. Energinya positif, aktif, dan punya daya tarik. Artinya tuh kamu atau pasanganmu punya pesona yang kuat buat bikin hubungan tuh jadi berjalan sesuai keinginan ya. Buat yang lagi jomblo atau yang single, kamu lagi punya pesona luar biasa. Istilah gampangnya tuh, kamu lagi gampang banget bikin orang kepincut atau terpikat. Kartu Magician ini, kalau kamu naksir seseorang, jangan cuma dipendem atau nunggu keajaiban turun dari langit. Kamu tuh penyihir yang harus bikin keajaiban itu sendiri. Gas aja buat mulai chat dulu. Ajak jalan atau tunjukin perhatian kek. Peluang kamu tuh diterima itu tuh gede banget. Ada kemungkinan juga kamu tuh bakal ketemu seseorang yang pinter ngomong, karismatik ya. Pinter ngomong, karismatik, pede, dan tahu banget cara memperlakukan kamu itu dengan baik. Amin. Dan buat kalian yang sudah punya pasangan, kartu Magician ini bisa mewujudkan impian bersama. Kamu dan pasangan itu lagi di fase di mana kalian punya komitmen dan kemampuan untuk mewujudkan rencana masa depan. Mau beli rumah, nikah, atau liburan bareng. Energinya itu lagi bagus banget buat bikin itu semua jadi nyata. Hubungan yang seru dan gak bosenin ya. Hubungan kalian tuh lagi penuh percikan api asmara yang kreatif. Ada aja ide seru yang buat kencan ya. Ide-ide buat kencan kemana, kesana, kesini, komunikasi lancar. Kalian juga tahu cara bikin suasana tetap hidup dan romantis ya. Tapi, nah ada tapinya nih, The Magician itu tuh pinter banget main trik. Karena dia tuh pesulap. Lihat. The Magician itu seorang pesulap ya, jadi dia itu pinter banget main trik ya. Jangan sampai kamu itu terkecoh gombalan-gombalan atau
gombalan-gombalan rayuan manis. Pastikan pesonamu atau pesona dia itu tulus ya, bukan cuma sekedar pinter ngomong atau janji-janji palsu yang ada di bibir ya. Janji-janji palsu tapi aslinya zong itu jangan sampai kamu terkecoh. Terus manipulasi ya, orangnya tuh jangan sampai kemampuan komunikasi yang pinter ngomong ini malah dipakai untuk menyetir atau memanipulasi pasangan demi keuntungan sendiri. Dalam percintaan itu intinya kamu lagi memegang remote control atas hidup cintamu sendiri ya. Kamu memegang kendali atas kehidupan cintamu sendiri. Kamu punya semua modalnya, daya tarik, cara komunikasi yang oke, terus kepercayaan diri. Tinggal gimana kamu menggunakannya dengan bijak buat bikin hubungan yang bahagia. Lalu kita lihat bagaimana sih percintaan kamu ke depannya dari tanggal 15 Juli sampai akhir Juli 2026. Kita lihat. Banyak sekali. Ada the World, Six of Cups, ada the Emperor, dan yang terakhir bottom of the deck-nya ada Four of Swords ya. Secara keseluruhan artinya kamu tuh lagi bergerak maju menuju fase baru yang jauh lebih stabil, dewasa, dan tenang ya. Mungkin setelah sempat ngelewatin masa-masa yang bikin lelah hati ya. Kita bahas satu persatu. Ada the World. Kartu ini tuh tanda kalau ada siklus di hidupmu yang sudah selesai dengan tuntas. Entah itu masa lalu yang kelam, masa jomblo yang lama, atau mungkin drama hubungan yang melelahkan ya. Kamu tuh sudah berhasil lulus dari pelajaran masa lalu. Masa depan percintaanmu nih akan dimulai dari lembaran baru yang lebih segar, sehat, dan punya potensi besar untuk berhasil. Lalu di kartu kedua ada Six of Swords. Move on ke tempat yang lebih tenang. Hubungan atau kehidupan cintamu ke depannya itu bakal merasa lebih adem. Kalau kemarin-kemarin sempat ada konflik, galau, atau gagal move on, kartu ini bilang kamu lagi berjalan meninggalkan badai-badai itu. Kamu menuju perairan yang lebih tenang. Ada proses healing yang berhasil kamu laluin, sehingga kamu siap buat melangkah maju ya, tanpa beban masa lalu. Lalu ada the Emperor. Hubungan yang stabil dan pasti untuk masa depan. Kamu atau calon pasanganmu nanti akan membawa energi the Emperor. Artinya, kehidupan cintamu ke depan bakal sangat terstruktur, jelas arahnya, dan penuh kepastian. Gak ada lagi tuh tebak-tebakan atau digantungin tanpa status. Kalau kamu lagi nyari pasangan, kamu mungkin akan ketemu orang yang dewasa, mapan, protektif ya, dan serius, bukan tipe yang mau main-main. Dan kalau kamu sudah ada pasangan, hubungan kalian akan semakin kuat dan berkomitmen lebih serius. Lalu ada bottom of the deck-nya, ada Four of Swords ya. Karena kartu ini ada di dasar deck, kartu ini sebagai fondasi atau kondisi psikologis kamu ya saat ini. Kartu ini mengingatkan kamu untuk jangan terburu-buru
sebelum benar-benar masuk ke fase baru yang mantap tadi. Ambil waktu istirahat dulu, tenangkan pikiran, pulihkan energi. Nikmati masa-masa tenang tanpa memaksakan diri atau panik soal percintaan ya. Masa depan percintaan kalian itu cerah dan menjanjikan kestabilan. Kamu lagi jalan menuju penutupan masa lalu yang indah. Kedepannya kamu bakal menyambut hubungan yang jauh lebih serius, aman, dan punya kepastian. Tapi kuncinya buat sekarang, mumpung energinya ini lagi tenang ya, pakai waktu ini tuh untuk bener-bener rileks. Pulihkan diri sendiri dulu. Kalau kamu sudah siap, semesta sudah siapin sesuatu yang jauh lebih kokoh buat kamu ya. Lalu kita lihat dari oracle card-nya ya, apa pesan dari oracle card untuk percintaan kalian 15 Juli 2026 sampai akhir Juli 2026. Separation ya. Time apart from your partner is on the horizon. Setelah sebelumnya ada energi move on dan butuh istirahat, hadirnya oracle separation ini, pemisahan, waktu untuk saling berjarak dengan pasangan sudah di depan mata ya. Kalau diterjemahkan dari ke bahasa Indonesia itu artinya kamu dan dia atau calon pasangan lagi butuh waktu buat break atau jaga jarak dulu sementara waktu ya. Tapi jangan panik dulu ya, kita pahami ya. Jangan panik. Bukan berarti pasti putus selamanya, itu bukan. Banyak orang langsung parno begitu dengar kata separation, perpisahan. Padahal di kartu ini tuh fokusnya time apart alias waktu untuk berjarak. Ini bisa berupa LDR atau mungkin kalian dan pasangan kalian itu sedang LDR, hubungan jarak jauh. Mungkin salah satu dari kalian itu harus pergi ke luar kota atau luar negeri untuk urusan kerjaan atau kuliah. Jadi harus pisah jarak fisik dulu. Terus bisa juga berarti itu me time atau ruang sendiri. Kalian berdua mungkin lagi jenuh, sering berantem karena hal sepele, atau lagi pusing sama urusan masing-masing ya. Jaga jarak dulu bisa bantu mendingin kepala. Ya, biar kepalanya nggak berat. Jaga jarak dulu. Kenapa harus berjarak? Apa hubungannya sama kartu yang sebelumnya? Ingat kartu Four of Swords? Mana? Nih, bottom of the deck. Four of Swords ya. Istirahat pemulihan yang kita bahas tadi. Kartu separation ini sejalan banget nih dengan energi kamu. Kadang kalau kita nempel terus sama pasangan saat emosi lagi nggak stabil, yang ada tuh malah saling menyakiti. Jarak ini sengaja diberikan oleh semesta supaya kalian berdua bisa menghargai arti kehadiran satu sama lain. Biar kerasa kangennya. Terus juga fokus memperbaiki diri sendiri dulu sebelum kembali bersama. Terus apa sih yang harus kamu lakukan? Kalau situasinya memang mengharuskan kalian berjarak, misal dia lagi sibuk banget atau minta waktu sendiri, hargai itu. Makin kamu kejar atau makin kamu paksa, suasananya malah bisa makin runyam. Fokus aja ke diri sendiri, anggap ini tuh momen buat memanjakan diri sendiri. Fokus ke hobi, kerjaan, atau teman-temanmu. Ya. Kartu oracle ini, separation ini, cuma mau bilang, tenang dulu. Saat ini kalian tuh lagi butuh ruang masing-masing.
jarak yang ada ya. Jarak yang ada sekarang ini bukan untuk merusak hubungan, tapi justru jadi ujian sekaligus kesempatan untuk kalian berdua agar bisa menilai hubungan ini dengan kepala dingin. Tarik napas dalam-dalam, jalani aja fasenya, fokus dulu sama ketenangan dirimu sendiri. Oke? Jadi, inti dari pembacaan kartu ini semua ya, untuk kalian yang memilih nomor 2, saya ingin sampaikan pesannya, kamu lagi dalam proses bersih-bersih masa lalu untuk menyambut hubungan baru yang jauh lebih sehat dan serius. Tapi syaratnya, sekarang kamu harus fokus ke diri sendiri dulu ya. Kondisi kamu sekarang, sebenarnya kamu itu punya pesona yang kuat dan punya kemampuan buat dapat percintaan yang kamu mau. Tapi sekarang tuh energi kamu lagi butuh istirahat, recharge baterai hati. Kamu lagi di fase jeda buat memulihkan diri. Proses yang lagi berjalan ya, kamu lagi bergerak meninggalkan drama, luka lama, atau pola hubungan yang toksik di masa lalu. Nah, kartu separation ini mempertegas kalau sekarang itu semesta memang sengaja membuat kalian berjarak dulu ya, baik dari mantan, gebetan, atau dari pasangan ya, rutinitas cinta, supaya kamu tuh bisa tenang dan berpikir jernih tanpa gangguan. Dan hasil akhirnya nanti, the world dan the emperor. Begitu proses jeda dan sembuh ini selesai, hasilnya itu akan sepadan. Percaya deh, kamu akan menutup lembaran lama dengan sukses dan siap membuka lembaran baru yang jauh lebih matang. Kedepannya, kamu akan dapat hubungan yang stabil, jelas arahnya, penuh kepastian, dan gak main-main lagi. Jadi jangan takut atau sedih kalau sekarang situasinya lagi kerasa sepi, harus berjarak atau dipaksa mandiri. Ini semua itu skenario semesta agar kamu siap mental pas orang yang tepat tuh serius untuk datang nanti. Nikmati aja prosesnya, ya. Nikmati aja proses me time kamu. Mungkin itu saja pembacaan yang pilih file nomor 2 ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, jangan lupa klik subscribe, follow, subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih, bye-bye. Untuk kalian yang pilih nomor 3, ada kartu The Hangman. Pria yang tergantung. Ibaratnya dalam percintaan itu tombol pause atau momen ketika kamu harus berhenti sejenak dan tarik nafas. Jangan ngeri dulu lihat gambarnya yang kebalik, karena kartu ini tuh sebenarnya membawa pesan yang bijak banget buat kehidupan cintamu ya. Mungkin kalau kamu lagi pacaran atau punya hubungan, rasanya kayak jalan di tempat, nggak putus tapi juga nggak ada kemajuan ya. Misalnya nih, belum ada obrolan ke arah serius. Kartu ini tuh bilang, jangan dipaksa, jalan dulu. Saat ini ya, mendingan tuh nikmati aja masa-masa tenangnya sambil mikir, daripada kamu maksain nuntut kepastian malah bikin ribut ya kan. Orang di kartu ini tuh posisinya terbalik. Artinya kamu diajak buat ganti perspektif ya. Contohnya, kalau selama ini kamu ngerasa pasanganmu cuek dan kamu marah-marah terus, coba balik sudut pandangnya.
di balik sudut pandangnya. Mungkin dia lagi stres kerjaan atau punya cara tersendiri buat sayang sama kamu. Coba ngerti posisi dia dulu ya. Pahami posisi dia dulu. Belajar ikhlas dan berkorban ya, letting go. Kadang kartu Hangman ini tuh muncul sebagai pengingat kita ya untuk melepaskan ego atau ekspektasi. Kamu mungkin harus sedikit berkorban, entah itu waktu, tenaga, atau gengsi demi kebaikan hubungan kalian. Atau kalau kamu lagi terjebak di toxic relationship, kartu ini menyarankanmu untuk ikhlas merelakan dia pergi demi kedamaian dirimu sendiri, ya. Buat yang jomblo atau yang single, jangan buru-buru kalau kamu lagi sendirian. The Hangman itu sinyal kuat buat fokus ke diri sendiri dulu ya. Ini bukan waktu yang tepat buat gerasa-gerusu cari pacar baru cuma karena kesepian. Manfaatin waktu singlemu buat self-healing, belajar hal baru, atau beresin trauma masa lalu. Nanti kalau kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri, cinta yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Intinya The Hangman dalam percintaan itu artinya sabar, jangan buru-buru ambil keputusan dan coba lihat masalahnya dari sudut pandang yang lain ya. Kadang-kadang diam dan enggak ngapa-ngapain itu adalah tindakan yang terbaik. Padahal itu sesuatu yang ya begitulah. Mari kita lihat bagaimana asmara percintaan kalian 15 Juli 2026 sampai akhir Juli 2026. Banyak sekali. Ada The Magician, Four of Swords, Ten of Swords, Ace of Cups, wow. Dan bottom of the deck-nya ada Page of Cups. Ada fase terluka parah, fase istirahat sampai ada lembaran baru yang jauh lebih segar dan penuh cinta. Kita bahas satu persatu kartunya ya. Ada Ten of Swords ya. Sakitnya tuh di sini. Titik terendah ya. Kartu ini menggambarkan perasaan hancur, dikhianati atau patah hati yang hebat banget. Rasanya kayak udah jatuh ketimpa tangga pula. Tapi kabar baiknya ini adalah titik terendahmu ya. Setelah sampai di titik ini, kamu nggak bisa jatuh lebih lama lagi ya. Ya, nggak bisa jatuh lebih dalam. Maaf, bukan lama tapi dalam. Artinya, rasa sakit ini akan segera berakhir karena situasinya sudah selesai. Entah itu hubungan yang akhirnya kandas atau mungkin ada drama-drama yang akhirnya itu selesai. Lalu setelah Ten of Swords, setelah kamu itu babak belur, kamu ada fase hibernasi di sini, fase healing. Kartu ini sebagai alarm ya buat tubuh dan pikiranmu. Pesannya, stop dulu, kamu butuh istirahat. Ini saatnya kamu menarik diri dari dunia percintaan untuk healing. Tenangkan pikiran, tidur yang cukup, dan pulihkan energimu. Jangan buru-buru cari pelarian ya. Dari energi The Magician, kamu sebenarnya tuh punya kekuatan buat bangkit. Keren banget nih.
Kamu sebenarnya tuh punya semua alat sulap dan kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru yang kamu mau. Magician itu kan pesulap ya. Kamu punya daya tarik, kecerdasan, kekuatan untuk menata kembali hidupmu. Kamu bukan korban keadaan, kamu adalah sutradara dari hidupmu sendiri. Lalu ada Ace of Cups di sini. Awal baru yang penuh cinta baru. Wah, ini tuh puncaknya nih. Setelah melewati badai, cangkir cintamu akan meluap lagi. Kartu ini melambangkan datangnya awal baru dalam percintaan ya. Bisa jadi datangnya orang baru yang tulus atau perasaan cinta yang baru, perasaan cinta yang lebih sehat, termasuk self love yang kuat ya. Bisa jadi self love rasanya akan sangat menyegarkan dan membuat kamu tuh bahagia. Lalu bottom of the deck-nya ada Page of Cups. Ada pesan yang manis nih. Kartu yang ada di dasar tumbukan ini mewakili energi bawah sadarmu atau latar belakang dari situasimu ya. Page of Cups itu energinya tuh kayak anak kecil ya. Bukan anak kecil lagi, tapi anak muda yang sedang kasmaran. Lucu, malu-malu kucing, dan agak sensitif juga ini. Nah, ini tuh menunjukkan akan ada komunikasi yang manis, pesan singkat yang bikin senyum-senyum, atau sinyal dari PDKT yang gemes dari seseorang. Lalu bagaimana sih percintaan kamu ke depannya di 15 Juli dan sampai akhir Juli 2026 itu gimana sih percintaanmu? Jadi, secara garis besar, jalan cerita cintamu ke depan adalah proses transformasi dari hancur menjadi bisa senyum lebar kembali ya, dari hancur ke senyum lebar kembali. Kamu tuh harus benar-benar merelakan dan menutup buku dari rasa sakit atau hubungan masa lalu yang membuatmu hancur ya nih. Ten of Swords ini. Hubungan yang membuatmu hancur. Jangan dibawa-bawa lagi nih bebannya. Ya, sebelum masuk ke babak baru, ambil waktu buat menyendiri dulu. Istirahat dulu ya, healing dulu. Sembuhkan luka hatimu sampai benar-benar kering. Ya, kalau kamu udah siap, pesonamu tuh akan keluar lagi nih, The Magician. Nih, kamu akan sadar kalau kamu itu berharga dan menarik. Kalau kamu sudah melewatinya, nah inilah plot twist indahnya. Kamu akan menyambut awal baru yang sangat positif, yang mungkin diawali dengan obrolan atau PDKT kecil ya, yang bikin baper, bikin hati senang ya. Jadi kesimpulannya, masa depan percintaanmu itu di 15 Juli sampai akhir Juli 2026 itu cerah dan sangat menjanjikan ya, tapi syaratnya itu kamu harus melewati dulu tuh fase-fase penyembuhan diri. Jangan takut melepaskan yang sudah rusak ya, karena semesta lagi nyiapin sesuatu yang jauh lebih indah dan tulus buat kamu. Kita lihat dari oracle card-nya, apa pesan dari oracle card. Oracle card, wedding. This situation involves marriage. Dapat kartu wedding setelah kartu-kartu sebelumnya tuh kayak dapat spoiler ya. Dapat spoiler nih dari kartu-kartu ini. Akhir cerita yang bahagia. This situation involves marriage. Situasi ini melibatkan pernikahan. Artinya hubungan kamu ke depannya bukan cuma buat main-main ya, atau sekedar buat isi waktu luang aja ya di sini.
kartu Ace of Cups, cinta baru, dan Page of Cups di sini. Nah, kartu wedding ini tuh mempertegas kalau cinta baru yang bakal datang ke hidupmu nanti itu punya potensi yang besar untuk berjuang ke pelaminan atau komitmen yang sangat serius. Ini tuh bukan tipe-tipe hubungan yang jalanin aja dulu tanpa status, melainkan hubungan yang punya arah dan tujuan yang jelas dari awal ya. Mungkin setelah sempat terluka parah ya, kamu sempat trauma atau takut buat berkomitmen lagi, kartu ini muncul sebagai bisikan lembut dari semesta ya. Nih, kartu ini muncul sebagai pesan, jangan takut, kamu layak mendapatkan komitmen yang sah dan aman. Kartu ini tuh meyakinkan kamu kalau pernikahan atau hubungan jangka panjang yang sehat itu sangat mungkin terjadi di masa depanmu ya. Secara praktis, kadang kartu ini juga berarti literal ya. Bisa jadi dalam waktu dekat kamu akan datang ke kondangan atau pernikahan teman ya. Dan di sanalah kamu akan berinteraksi dengan seseorang yang menarik, atau mungkin momen itu memicu kesadaran baru dalam dirimu tentang konsep pernikahan yang kamu mau. Fase penyembuhan healing yang lagi atau kamu lakuin sekarang tuh worth it banget. Karena di ujung jalan tuh semesta gak cuma nyiapin pacar biasa, tapi seseorang yang siap berkomitmen serius, bukan sampai ke jenjang pernikahan denganmu, tapi komitmen yang benar-benar serius untuk kedepannya ya, menjalin hubungan denganmu. Jadi fokus sembuhin dulu ya. Nih, sembuhin dulu. Kamu capek, kamu trauma, kamu sembuhin dulu. Karena hadiahnya tuh di depan itu luar biasa manis nih. Wedding. Romantis banget ya kisahnya. Romantis. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah undangan nikah. Baru saja melewati masa-masa yang berat banget dalam percintaan. Rasanya kayak hubungan ditarik ulur gak jelas ya nih, The Hangman. Ditarik ulur gak jelas, sampai akhirnya membuat kamu ngerasa hancur, kecewa, rasa sakit hati, lelah mental. Tapi tenang aja nih, drama atau rasa sakit ini udah sampai di titik puncak ya. Artinya sebentar lagi akan benar-benar selesai. Semesta meminta kamu untuk berhenti dulu memikirkan pacaran. Kamu tuh butuh waktu buat hibernasi, healing, nenangin pikiran. Di fase ini ya, di fase healing ini kamu akan sadar kalau kamu itu punya pesona dan kekuatan ya. Nih, kamu akan sadar punya pesona dan kekuatan buat menata hidupmu lagi jadi lebih keren. Kamu memegang kendali penuh atas kebahagiaanmu sendiri ya. Begitu kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri dan lukanya sudah sembuh, siap-siap nih kamu akan kebanjiran masa bahagia. Bakal ada awal baru yang super segar, di mana hatimu akan dipenuhi lagi sama cinta-cinta yang tulus. Ya nih, cinta-cinta dari alam semesta yang tulus. Semua ini akan dimulai dari pendekatan yang manis, lucu, bikin baper, lagi kayak zaman-zaman cinta monyet itu, ya. Gongnya komitmen serius, paling gong plot twist banget. Orang baru atau hubungan baru yang datang ini bukan cuma buat main-main ya, pacaran unyu-unyu atau HTS, hubungan tanpa status ya. Kartu ini tuh menegaskan kalau hubungan ini punya arah yang sangat jelas dan punya potensi yang kuat untuk menuju ke jenjang pernikahan ya, wedding.
sakit hati yang kamu rasain kemarin atau sekarang itu adalah cara semesta buat bersih-bersih. Kamu dipaksa lepas dari yang salah, disuruh istirahat sejenak untuk mengupgrade diri karena di masa depan sudah ada seseorang yang siap membawa kamu ke pelaminan ya, ke hubungan yang lebih serius ya. Jadi nikmati dulu proses healingnya ya. Terima kasih untuk yang pilih nomor 3 ya. See you di next reading. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.